Bayangin, satu kota gempar gara-gara seorang peramal yang katanya bisa lihat masa depan. Sultan percaya, rakyat takut. Tapi Abu Nawas, dia cuma senyum sambil bilang, kalau masa depan bisa ditebak, ngapain manusia mikir? Hari itu, satu kebohongan besar bakal dibongkar dengan cara yang bikin Sultan melongo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kisah semuanya, selamat datang kembali di Kisah Channel. Channel yang selalu menghadirkan cerita-cerita penuh hikmah, cerdas, dan tentunya menghibur. Sebelum kita mulai ceritanya, semoga kalian semua yang sedang menonton video ini selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, dan dilapangkan rezeki yang berkah serta melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Nah, siapkan camilan, duduk yang nyaman, karena kisah kali ini bakal bikin ketawa, mikir, dan mungkin nyentil kehidupan kita sendiri. Di sebuah negeri Arab yang makmur dan ramai, hiduplah seorang sultan Arab parubaya yang terkenal bijaksana, namun punya satu kelemahan, terlalu penasaran pada hal gaib. Suatu hari, datanglah seorang pria berjubah hitam, bersorban tinggi, suaranya berat dan penuh misteri. Ia mengaku sebagai peramal besar yang bisa membaca masa depan hanya dengan menatap mata seseorang. Orang-orang langsung heboh. Dia bisa tahu ajal manusia. Katanya Sultan bakal kena musibah. Katanya panen tahun ini gagal. Ketakutan menyebar lebih cepat dari gosip warung kopi. Sang Sultan pun memanggil peramal itu ke istana. Di hadapan Sultan, si peramal berbicara penuh percaya diri. "Wahai Sultan yang mulia, aku melihat bayangan hitam di masa depan negeri ini. Akan ada kekacauan besar, kecuali jika Sultan mengikuti saranku." Sultan mengelus janggutnya, wajahnya tegang. "Apa yang harus kulakukan, Sultan?" tanya Sultan. Peramal itu tersenyum samar. "Sultan harus membangun tempat pemujaan khusus dan aku memberiku emas sebagai penangkal nasib buruk." Para menteri saling pandang. Ada yang ragu, ada yang takut. Dan seperti biasa, di sudut istana, Abu Nawas berdiri sambil menahan senyum. Abu Nawas mendekat. "Wahai Sultan, bolehkah hamba bertanya pada peramal hebat ini?" Sultan mengangguk. Abu Nawas menatap si peramal itu dari ujung kaki sampai kepala. "Kalau kau bisa melihat masa depan," kata Abu Nawas, "coba tebak, berapa lama umurmu sendiri?" Peramal itu terdiam sesaat, lalu menjawab, "Umurku masih panjang." Abu Nawas tersenyum lebar. "Hebat sekali," katanya. "Kalau begitu, kau pasti tahu kapan aku akan mati." Peramal itu jawab cepat, "Engkau akan mati 7 hari setelah aku wafat." Istana mendadak hening. Abu Nawas langsung bersujud ke arah Sultan. "Wahai Sultan, izinkan hamba menguji kebenaran ramalannya." "Bagaimana caranya?" tanya Sultan. Abu Nawas bangkit dan berkata lantang, "Kalau aku membunuh peramal ini hari ini, dan aku tidak mati 7 hari setelahnya, berarti dia pembohong." Peramal itu langsung pucat. Tunggu, itu tidak boleh," teriaknya panik. Abu Nawas menatapnya tajam. "Kenapa takut? Bukankah kau sudah tahu masa depanmu?" Sultan mulai sadar. Para menteri mulai berbisik. Peramal itu gemetar. Aku hanya membaca tanda-tanda alam," katanya gegup. Abu Nawas tertawa kecil. "Bohong," katanya. "Kau hanya membaca ketakutan manusia, bukan masa depan." Akhirnya, peramal itu mengaku, ia hanyalah penipu yang memanfaatkan rasa takut orang-orang demi emas. Sultan murka. "Usir dia dari negeri ini," perintah Sultan. Sultan menoleh pada Abu Nawas. "Kenapa aku bisa tertipu, Sultan?" tanya Sultan lirih. Abu Nawas menjawab tenang.
Karena ketakutan membuat orang berhenti berpikir, wahai Sultan. Dan saat akal dimatikan, kebohongan jadi terlihat seperti kebenaran. Sultan mengangguk pelan. Sahabat kisah, dari cerita ini kita belajar bahwa jangan mudah percaya pada ramalan dan omongan tanpa bukti. Ketakutan adalah senjata terbesar para penipu. Akal sehat adalah anugerah yang harus selalu digunakan. Agama tidak pernah mengajarkan ketergantungan pada ramalan palsu. Seperti Abu Nawas, cerdas bukan berarti sombong, tapi berani berpikir dan bertanya. Itulah kisah Abu Nawas dan peramal palsu. Cerita yang mengingatkan kita bahwa kebenaran selalu kalah cepat dari kebohongan kalau kita malas berpikir. Jika kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe Kisah Channel, agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah dan hiburan untuk kalian semua. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.